Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini berguna untuk kalian semuanya. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam memahami pelajaran pada hari ini. Tapi jangan lupa pula bagi yang belum subscribe, segera untuk ketik subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Anak-anakku, hari ini kita masuk di tema 1, subtema 2 muatan PKN. Ya, yaitu tentang hidup rukun dengan teman bermain. Karena pada saat ini masa pandemi, masih dalam masa PPKM, tentunya sangat terbatas kita bermain dengan teman-teman. Akan tetapi bagi yang memiliki adik atau kakak, itu juga bisa sebagai teman bermainmu di rumah untuk waktu sekarang. Oke. Kemudian, minggu lalu Ustazah sudah menyampaikan kepada kalian semua bunyi dari Pancasila dan simbol-simbol. Bahkan kita juga sudah mempraktekkan tepuk simbol Pancasila dan semuanya luar biasa, sudah bagus, sudah mahir, bahkan sudah hafal. Nah, sekarang coba kalian ingat-ingat lagi Pancasila. Ya, kalau waktu sekolah itu pasti akan dibacakan setiap upacara dan itu pasti akan hafal. Dan sekarang coba kita ingat lagi apa bunyi dari Pancasila sila yang pertama. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, itu yang sila yang pertama. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba kita baca bareng-bareng lagi ya dari atas. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar simbol, coba kita ingat kembali. Untuk sila yang pertama simbolnya apa ya? Ya, benar. Jadi sila yang pertama itu simbolnya bintang. Kalian bisa melihat di perisai burung Garuda, yaitu bintang untuk sila yang pertama. Sila yang kedua yaitu rantai. Ya, rantai. Kemudian sila yang ketiga naik ke atas, pohon beringin. Sila yang keempat sampingnya lagi yaitu kepala banteng. Ya, kepala banteng. Kemudian ke bawah lagi sila yang kelima padi dan kapas. Jadi kalian bisa melihat perisai yang ada pada burung Garuda. Oke, ini hanya sekilas mengingat apa yang telah kita bahas minggu kemarin. Nah, sekarang di sini ada gambar bintang, yaitu tentang sila yang pertama. Nah, bagaimana contoh dari pengamalan sila yang pertama? Di sini ada bacaan seperti ini. Andi sedang bermain dengan Wayan. Ketika bermain, Andi meminta izin untuk melakukan ibadah. Wayan mempersilahkan Andi untuk beribadah terlebih dahulu. Jadi,
Seperti yang Ustazah katakan kemarin, bahwa simbol bintang yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu berhubungan dengan ibadah atau berhubungan dengan Tuhan. Jadi sikap Wayan itu sudah bagus karena sudah mempersilahkan Andi untuk melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Dan Andi pun sudah tahu waktu, ya, tidak lupa untuk melaksanakan sholat ketika ia sedang bermain. Jadi itulah contoh bentuk pengamalan dari sila yang pertama. Jadi beribadah merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila. Ingat-ingat, beribadah dan apapun yang berhubungan dengan Tuhan itu masuk dalam sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Kemudian selanjutnya adalah simbol rantai. Simbol rantai itu adalah masuk dalam sila yang kedua, yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, contoh dari pengamalannya yaitu ketika bermain, Andi meminjam mainan Wayan. Wayan pun meminjamkan mainannya. Wayan tidak membeda-bedakan teman. Jadi, ketika memiliki mainan, silahkan dipinjamkan kepada temannya jika temannya ingin meminjam. Jadi jangan jadi orang yang pelit, ya. Dan ketika meminjamkan mainan kepada temannya, tidak usah pilih-pilih teman. Karena apa? Semua yang ada di sekitarmu yang kiranya itu baik untuk kalian itu adalah teman kalian. Ya, jadi pintar-pintarlah untuk memilih teman yang baik. Jadi itu. Sikap Wayan ini sudah bagus karena dia mau meminjamkan mainannya kepada Andi. Dan dia juga tidak membeda-bedakan teman. Seperti itu. Jadi, tidak membeda-bedakan teman merupakan salah satu pengamalan sila kedua Pancasila. Ustazah harap semua yang ada di kelas 2B, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, semuanya itu adalah teman. Itu adalah sahabat kalian semua. Entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu pintar atau tidak pintar, semuanya sama. Itu adalah contoh pengamalan sila yang kedua. Jadi tadi sila yang pertama, sekarang sila yang kedua. Kalian bisa membedakannya. Kemudian menyebutkan menyebutkan pengamalan sila pertama di tempat bermain. Nah, sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain contohnya, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain, jelas seperti yang Ustazah sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Jadi jangan sampai kita melarang teman untuk beribadah. Berikan dia kelonggaran waktu untuk melaksanakan ibadah. Toh setelah beribadah kita juga masih bisa menyambung permainan lagi. Seperti itu, Jadi harus tahu waktu. Itulah contoh dari sila pertama ketika diterapkan di tempat bermain. Seperti itu. Kemudian selanjutnya menyebutkan pengalaman sila kedua di tempat bermain. Nah, sila kedua Pancasila berhubungan dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain. Pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain contohnya membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Jadi ketika temanmu itu belum bisa memainkan mainan yang sedang kalian mainkan, pahamkan dulu kepada teman kalian. Pahamkan. Seperti ini loh cara bermainnya. Kan? Kemudian berbagi mainan tanpa membedakan teman. Ketika bermain bersama-sama, ya sudah, bermainlah bersama-sama tanpa
memandang ini musuhku, ini kelompokku, ini gengku, tidak. Jadi sama semuanya. Yang penting saat bermain hati kita itu riang gembira, oke, tanpa membeda-bedakan. Jadi itulah pengamalan sila kedua ketika berada di tempat bermain. Oke, itu contohnya. Nah, sekarang Ustazah kepengen tahu ya tugas kalian yaitu ceritakan pengalamanmu yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila di buku tugasmu. Jadi ketika kalian sedang bersama teman bermainmu, silahkan kalian ceritakan apa yang kalian lakukan ya yang berhubungan dengan sila pertama dan sila kedua. Tidak usah banyak-banyak. Ya, tidak usah banyak-banyak, pastikan tulisannya yang rapi, bisa dibaca oleh ustazah, karena kerapian tulisanmu itu menjadi tambahan nilai dari ustazah untuk kalian. Ustazah juga bisa membaca mana tulisanmu yang asli, mana yang dituliskan, ustazah bisa tahu. Ya, jadi itulah tugasmu, menceritakan pengalamanmu yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila di buku tugasmu. Hasil tulisannya silahkan difoto, kemudian kirimkan kepada ustazah, akan ustazah koreksi. Oke, seperti itu tugas kalian pada hari ini. Mudah-mudahan semua bisa mengumpulkan. Tidak usah terlalu banyak, ya. Yang penting bisa jelas dibaca. Oke. Mungkin itu yang bisa ustazah sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan sebelum kita tutup perjumpaan pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagi anak-anakku kelas 2B, ustazah harap yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.